Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan tenaga baru yang masih kami rasakan, sehingga kami masih dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan renungan bagi kita pagi ini diambil dari kitab 2 Samuel 12 ayat 13. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, kita dapat menyembunyikan dosa kita dari orang lain sehingga mereka tidak mengetahuinya. Namun kita tidak bisa menyembunyikannya di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Dalam kitab Samuel ini dikatakan, sesudah Daud berzina kepada Batsheba, Daud menyuruh Uria di barisan terdepan dalam peperangan melawan musuh Israel, yaitu Bani Amon, dan Uria pun mati. Setelah Uria mati, Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Daud diam-diam saja dengan dosa-dosanya. Kemudian Tuhan mengutus Natan untuk memperingatkan Daud akan dosa-dosanya. Natan menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang mengambil anak domba milik orang miskin, dan Daud memberikan jawaban yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh orang kaya tersebut. Dan pada akhirnya dia pun menyadari bahwa yang bersalah, yang berbuat jahat itu adalah dia sendiri. Akhirnya dia menyadari kesalahannya. Kemudian barulah Natan menegurnya. Dan Daud menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Setelah Daud mengakui dosanya, Tuhan mau mengampuni sehingga dia tidak sampai mati. Namun konsekuensi dosa tetap ada. Dosa Daud mendatangkan hukuman, yaitu dosa seksual akan melanda keluarganya, dan anak yang dikandung Batsheba darinya akan mati. Pemberian teguran kepada seorang sering justru menghasilkan suatu permasalahan yang baru. Kita belajar dari persahabatan Natan dengan Daud. Natan tidak langsung memberikan teguran kepada Daud, sahabatnya. Namun dia membuat cerita untuk memberikan kesadaran kepada Daud, sehingga dia menyadari kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan. Di sini Natan memberikan teguran di dalam kasih untuk membangun hubungan yang baik antara Daud dengan Tuhan. Natan tidak melukai hati Daud sahabatnya, namun dia menegurnya secara tidak langsung. Siapapun kita yang melihat, yang mau menegur saudara-saudara kita, teman kita, atau siapapun, hendaknya kita menegur mereka karena dosa atau kesalahannya di dalam kasih dan di dalam keinginan untuk membangun persekutuannya dengan Tuhan secara baik.
Dan pada akhirnya dia akan mau menyadari kesalahan dan dosanya dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, hendaknya kita semua selalu menghindari dosa dengan cara apapun. Jika kita jatuh ke dalam dosa, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Hendaknya kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui segala dosa-dosa kita dan tidak mengulang-ulanginya kembali, sehingga kita beroleh kasih karunia dan dosa kita pun akan diampuni. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa Engkau mengetahui segala dosa-dosa kami. Dan kiranya kami yang berdosa mau mengakui segala dosa-dosa kami, menyesalinya dan tidak mengulanginya kembali. Maka Engkau pun akan mengampuni kami. Dan Engkau sudah melakukan pengampunan itu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mensyukurinya. Tolong kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitasnya hari ini. Berkati setiap pekerjaan kami membawa buah yang baik. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Bagi yang berduka, tolong Tuhan hiburkan. Bagi yang kekurangan, tolong Tuhan cukupkan yang perlu bagi mereka yang meminta kepada Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang masih dalam studi, Engkau berikan keberhasilan dalam studinya. Bagi yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang boleh mereka kerjakan sesuai kemampuannya. Bagi yang mencari jodoh, berikan jodoh yang sepadan dengan mereka. Berkati kami semuanya, ampuni salah dan dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.